Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Kelanjutan pembacaan kitab Nashihud Diniyah karangan al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina fid dharain amin. Ila an qal wahdharu ma'asyaral ikhwan, berhati-hatilah wahai semua saudara-saudaraku. Arsyidukumullah, semoga Allah memberikan kecerdasan kepada kita semua, amin. Minal mudahana fiddin, dari menjilat atau mencari muka di dalam agama. Ini banyak ini kejadian ini. Orang kalau sudah suka cari muka, suka jilat, ini ujung-ujungnya adalah hubbul jah, ingin dihormati, takut terhadap cacian manusia. Maknanya penjilat agama itu bagaimana? Menurut Habib Abdullah Al-Haddad, penjilat agama adalah an yaskutal insan, diamnya seorang manusia, anil umur anil amri bil ma'ruf, dari mengajak kepada kebaikan, wa nahyi anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran, wa an qaulil haq, dari ucapan yang betul, wal kalimatil adl, dan kalimat yang adil, toma'an finnas, karena tomak terhadap manusia, wa tawaqqu'an lima yahsulu minhum, supaya apa? Berlaku dari apapun yang hasil dari diamnya itu. Dapat hasil apa? Min jahin au malin, dari kedudukan atau harta. Contoh, ada orang kaya maksiat, udah ada yang berani negor ya. Ada orang kaya maksiat, bupati maksiat, ada yang berani negor. Bupati maksiat, ada yang berani negor. Yang tidak berani negor dengan alasan bilutuf ini itu dan lain sebagainya, maka ini dianggap oleh Habib Abdullah Al-Haddad penjilat agama, mudahanatun fiddin. Kenapa dia diam dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Karena ya itu, kalau saya tegur, wah nanti proposal tidak turun ya. Kalau saya tegur nanti cabisannya kurang ya. Nanti kalau saya tegur begini, kehilangan umat, kehilangan orang dan sebagainya. Apa yang terjadi? Dibiarkan. Kan banyak seperti itu. Contoh di madrasah-madrasah, kalau sudah imtihan, nah ini kan bulan Rasul, marinya Sya'ban kan imtihan, dibiarkan joget-joget ya. Sama ustadz kan didiamkan sama ustadznya, bahkan didukung sama ustadznya. Kenapa? Takut kehilangan murid, takut kehilangan murid. Nah, ustadz seperti ini, kata Habib Abdullah Al-Haddad, mudahanatun fiddin, penjilat agama, pencari muka. Ya sudah, kalau sudah pencari muka berarti munafik. Orang yang sudah seperti ini, atau dia itu ingin mendapatkan hadzun min hududid dunya au hadzin min hududid dunya, atau bagian dari bagian-bagian dunia, takut ditinggal manusia ya, takut tidak jadi kiai lagi, takut tidak jadi ustadz lagi. Kenapa? Santrinya lari. Apa kok santrinya berhenti madrasah? Ya karena tidak boleh joget. Sama ustadznya disuruh joget, bapaknya seneng juga ya anaknya joget ya. Seperti ini. Makanya zaman sekarang kenapa Islam hancur lebur kayak gini? Palestina dihajar habis-habisan, Gaza dibom habis-habisan. Ada ndak
yang membela? Ndak ada. Kenapa? Ya paling cuma di media sosial ngomong-ngomong tok kayak saya gini. Ela kalla bi Israel apa awan. Kenapa orang Islam tidak kuat sekarang? Ya sudah meninggalkan ini sudah. Amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan. Kenapa? Yaitu takut tidak punya umat, takut tidak dapat uang, takut tidak dapat jabatan dan lain-lain sebagainya. Makanya kan yang paling diketakuti, yang paling ditakuti oleh orang kafir dari umat Islam itu dua, jihad dan kekhalifahan. Nah di dalam jihad itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam jihad tuh banyak, ada thalabul ilm, ada nahi mungkar, ada amar ma'ruf, ada ini, ada itu dan lain-lain sebagainya dalam jihad itu. Itu yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir. Fakullama fa'ala dzalika ahadun, maka siapapun sedikit saja mengerjakan hal itu, maka oleh Allah illa adzillahu Allahu wa ahanahu, dia akan dijadikan hina oleh Allah dan dia akan diremehkan oleh orang. Sampai tidak usah ngelihat jauh-jauh, lihat saja orang yang punya ilmu tidak mau nahi mungkar diremehkan sama orang, diremehkan. Tapi orang kalau mau nahi mungkar orang sungkan, ketelakmu wan lengak ketelak macan takut bodoh anu buburu berapa kerak. Tapi kalau ustadz yang tidak nahi mungkar sampai tempat ingat dua jam berustadz fulan ala Cina kemarin beri rokok lenang gitu, tidak ditakuti, dikasih kehinaan oleh Allah. Tapi seorang ustadz yang kalau ada orang main langsung dibongkar-bongkar, ini ditakuti, dikasih kemuliaan oleh Allah, diberi haibah seperti itu. Kalau sudah dia tidak mau nahi mungkar, wasallata alaihin nas, dia akan disetir oleh manusia, akan dikuasai oleh manusia. Ya contoh sudah, saya tidak akan memberikan keterangan jauh sampai ke luar negeri antara Israel dan Palestina. Madrasah-madrasah di dekat kita saja, ada ustadznya punya hebah, ada ustadznya punya wibawa? Tidak punya. Apa katanya ibu-ibu semuanya? Ibu-ibu bilang joget-joget, ibu-ibu bilang karnaval. Berarti ustadznya tidak menguasai manusia, tapi ustadznya dikuasai manusia. Ini sudah tanda ustadz dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Di madrasah banyak ustadz hina, ustadz tapi hina, dan dia tidak merasa kalau dia sedang dihina oleh Allah. Kenapa? Keputusannya sama sekali tidak dihormati, tidak dihormati keputusannya, padahal di lembaganya sendiri, di madrasahnya sendiri dia sebagai ustad, tapi kalah sama ibu-ibu. Wadah ramah boleh cek bu-ibu, bu-ibu itu roten abo sora joget alir, cereng bine itu roten rosak. Makanya penting amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya banyak nanti Pak orang punya ilmu itu lebih dulu masuk neraka. Makanya yang pertama masuk neraka itu ulama. Ulama ini siapa Beb? Ya orang yang punya ilmu. Terserah dia mau punya gelar ustadz, kiai, ulama apa, habib atau siapapun, pokoknya dia punya ilmu, pada dikerjakan ilmunya. Yang pertama masuk neraka. Saya merabeni neraka pertama kali, kan nyaman oleh perabeni neraka. Wa hurrima ma yarjuhu, dan diharamkan apa yang dia inginkan, mimma fi aidihim, dari apapun yang ada di hadapannya. Dia ingin dunia, diharamkan oleh Allah baginya dunia. Dia ingin kekuasaan, dia ingin kehormatan, dihilangkan kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting nahi mungkar ini penting. Wa amma mudaratu fahiya mubahatun, memperbolehkan, mubah. Wa rubbama tundab, ya sepertinya ini adalah sebuah sunnah. Wa maknaha apa ini? Yaitu ini yang diperbolehkan ya, nahi mungkar yang diperbolehkan. Contoh seperti ini, an yabdzulal insanu syai'an, seseorang mengorbankan sesuatu, min dunyahu, dari dunianya, man li salahi dinihi, untuk kebaikan agamanya. Wah ini yang bagus, ini juga amar ma'ruf.
juga nahi mungkar. Dia mengorbankan hartanya untuk kebaikan agama. Contoh, ada orang maksiat, ya seperti ceritanya Gusmi itu, ya Allahyarham Gusmi rahimallahu taala. Dia mengorbankan hartanya untuk menghentikan orang maksiat. Masuk diskotik, kelihatan pelacur, ditanya berapa kamu semalam? 1 juta pak, dikasih 1 juta, sudah pulang, tidak usah terima pelanggan. Malam ini dia mencegah orang berzina di malam itu dengan uangnya. Ini paling enak ini. Mau tani PC cek terus aki. Gemet pesen lagi. Ini tidak semua bisa niru. Ini tingkat tinggi. Nahi mungkar tingkat tinggi. Yang gampang gimana, Beb? Ambil bom, obor sekali. Itu paling gampang sudah. Yang repot itu yang begitu. Kelasnya kiai, masuk diskotik, beli pelacur, disuruh pulang. Ini taruhannya nama ini, Pak. Oh ya, apa sampean kelihatan Habib Novel masuk diskotik dia remah? Kan Habib masuk diskotik, nah, kan begitu orangnya. Ini taruhannya nama. Ini paling berat ini sudah. Yang paling berat ma'ruf nahi mungkar ya ini dengan dunia. Auli salih dunyahu, atau untuk dunianya dia. Auli salamati irdihi, atau untuk keselamatan dunianya. Min madmati ahli syar, dari cacian atau gangguan ahli syar. Yang mana hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma waqa bihil mar'u, apapun yang terkena kepada seseorang irdahu dari hartanya, fahuwa lahu shadaqatun, maka bagi orang tersebut sedekah. Contoh, ini bisa ini kepala desa ini yang bisa seperti ini nih. Hadis ini ya yang bagus ini, yang paling mengerjakan siapa? Kepala desa. Hadis ini ada maling datang ke rumahnya kepala desa, sama kepala desa dikasih 100.000 ya, wela bencek ngecok nang dina ya, lebih dari saya bingkok 500 keluar. Gimana tuh, Beb? Itu sokokan? Bukan, sedekah. Itu nahi mungkar. Itu kalau udah dikasih uang sapelang. Makanya tinggi mon cerek ada di sana banyak kehilangan sape. Itu bagus loh. Itu saya sangat mendukung kalau ada kepala desa bajingan datang ke rumahnya, kasih rokok sama kepala desanya, dikasih uang apa untuk mencegah kemungkaran. Ini ada hadisnya, ada dalilnya itu. Bukan takok itu, ada dalil. Mau naik ketok cedakah nyelokan jana gen 500 datang deki itu. Jadi ada cara nahi mungkar itu, ada cara. Tidak harus jadi kiai, tidak harus jadi habib, tidak harus jadi ustad. Sampai kelihatan ada orang mungkin tidak sholat, sampai tak kasih uang ya, asal sholat duhur, iya kasih 50.000 dia sholat duhur, itu termasuk amar ma'ruf. Kerjaannya siapa ini? Hasan bin Hud Segaf Pasuruan, mertuanya Habib Taufik. Dakwanya beliau begitu, anak-anak pang dipanggil, gini tak duit 20-an, air masjid sembahyang. Itu amar ma'ruf, boleh pakai uang. Fa idza istaqfal insan, apabila cukup daripada seorang manusia, maya khafu, apa-apa yang ditakuti oleh insan tersebut, min syarril asrar, min syarril asyrar, dari kejelekan orang-orang yang jelek, bima la yadurruhu fi dinihi, yang sekiranya tidak membahayakan dalam agamanya, lam yakun alaihi bidzalikal ba's wala janahun insya Allah. Itu tidak ada masalah, itu tidak ada kelulusan juga seperti itu ya. Anda tidak rugi dalam dunia, tidak rugi dalam agama. Kalau kiranya merugikan agama, ya Anda keluarkan harta Anda. Walakin udulu anil asyrar wa mujanabatihim, akan tetapi menjauh dari orang-orang asyrar ini ahsan, lebih baik. Menjauh dari mereka itu lebih baik. Sampai orang awam, kiai bukan, ya Pak Tenggi bukan, terus mau amar ma'rufnya bagaimana? Menjauh dari mereka. Jangan berteman dengan orang jelek. Ahsanu min dzalika wa ahwatu, itu lebih baik dan lebih terjaga. Kecuali kalau Anda kepala desa umpamanya, untuk menjaga desa dengan makai seperti itu, datang ya jaga kiai tang desa kasih 1 juta,
Itu termasuk nahi mungkar. Wa hadzal ladzi dzakarnahu innama yakunu 'indal ibtilaa bihim. Ini yang saya sebut ini, yang disebut tadi itu boleh asal apa? Innama yakunu 'inda ibtala'i bihim, tatkala ada kerusakan atau bala yang datang daripada mereka. Wa illa fala rukhsata lil mu'min taqiyyin fil ikhtilati bi ahli syarr. Kalau Anda tidak ada niat untuk menghentikan kemungkaran, tidak ada niat untuk menjauhkan bala musibah, maka wa illa fala rukhsata, tidak boleh sama sekali kepada seorang mukmin yang bertakwa fi ikhtilati bi ahli syarr, bercampur baur dengan ahli syarr, orang-orang jelek, wa ahlil batil, dan orang-orang batil, ahli maksiat maksudnya. Bal alaihi, maka bagi dia yakni mukmin taqi mujanabatuhum wal ihtirazu minhum, menjauhi mereka dan jaga diri kalian dari mereka. Ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau Anda tidak bisa seperti yang saya terangkan awal, maka menjauhlah dari mereka. Insyaallah manfaat dunia akhirat ki wallahu a'lam.